Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mala Alifiana dengan NIM 064070230089. Saya dari Prodi PGMI. Saya di sini akan menjelaskan apa arti hadis, atsar, sunnah, dan khobar. Apa sih hadis itu? Hadis secara etimologi merupakan kata benda dari kata al-tahdis yang berarti pembicaraan. Dengan hadis menurut para ulama muhaddisin adalah segala hal yang diturunkan dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan maupun ihwal-ihwal Nabi. Hadis Nabi memiliki kedudukan sebagai otoritatif ajaran Islam yang kedua yang telah diterima oleh hampir seluruh ulama dan umat Islam. Hadis Nabi memiliki hubungan erat dengan Al-Quran. Hubungan dan kaitan hadis dengan Al-Quran bisa disebut dengan fungsi Al-Quran. Hadis juga berfungsi untuk menjelaskan dan menerangkan makna-makna apa yang terkandung dalam Al-Quran. Dan Al-Quran dan hadis tidaklah lepas dari perkembangan budaya dari waktu ke waktu, terutama hadis yang merupakan sumber hukum. Bentuk-bentuk hadis Nabi. Yang pertama, hadis qauli. Hadis qauli memiliki arti segala bentuk ucapan atau perkataan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dikatakan bahwa hadis qauli merupakan hadis yang berupa perkataan Nabi yang berisi petunjuk syarat, tuntunan, kisah, dan juga peristiwa yang berkaitan dengan syariah, akidah, dan juga akhlak. Yang kedua adalah hadis fi'li. Hadis fi'li yaitu segala perbuatan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang di dalamnya terdapat berita mengenai perbuatan Nabi yang juga menjadi anutan perilaku para sahabat pada saat itu. Yang ketiga adalah hadis takriri. Hadis takriri yaitu hadis yang berupa ketetapan Nabi Muhammad SAW terhadap apa yang dilakukan atau datang dari para sahabat. Yang keempat adalah hadis hami. Hadis hami memiliki arti hadis yang berupa hasrat Nabi Muhammad SAW yang belum terlaksanakan, seperti hasrat beliau soal berpuasa tanggal 9 Asyura. Yang kelima adalah hadis ahwali. Hadis ahwali berupa hal ihwal Nabi yang tidak termasuk dalam kategori keempat bentuk hadis yang sebelumnya. Yang keenam dan yang terakhir adalah hadis qudsi. Secara bahasa, hadis qudsi adalah hadis yang suci. Namun, secara etimologi, hadis qudsi diartikan sebagai segala sesuatu yang diberitakan oleh Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW selain Al-Quran yang redaksinya disusun oleh Nabi. Dan salah satu fungsi hadis yang paling utama adalah memperjelas isi dalam Al-Quran. Berikutnya adalah atsar. Atsar sesuatu yang disandarkan kepada para sahabat Nabi dan para tabi'in, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Nah, halakotan pada tahun 2005 mengatakan bahwa arti atsar secara bahasa adalah sisa dari sesuatu, sedangkan secara istilah ada dua pendapat. Yang pertama, ada yang berpendapat bahwa atsar yang artinya sama dengan hadis, yaitu makna keduanya yang sama. Dan yang kedua, ada yang berpendapat bahwa atsar berbeda dengan hadis, yaitu apa yang disandarkan pada sahabat Nabi dan tabi'in, baik berupa perkataan maupun perbuatan mereka. Atsar dianggap lebih umum dibandingkan hadis dan khobar. Dalam terminologi keilmuan, terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Misalnya Al-Tabari menyamakan makna atsar dengan hadis, sehingga ia menggunakan kata atsar untuk merujuk pada apa yang berasal dari Nabi. Namun, ada juga ulama lain yang membedakan antara keduanya. Sebagai contoh, ulama Khurasan mengkhususkan kata dari para sahabat atau hadis maqfuf sebagai atsar, sementara perkataan Nabi atau hadis marfu disebut sebagai khabar. Yang ketiga adalah sunnah. Sunnah adalah sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Narasi atau informasi yang disampaikan oleh para sahabat tentang sikap, tindakan,
ucapan dan cara Rasulullah disebut dengan hadis. Sunnah yang diperintahkan oleh Allah disebut dengan sunnatullah atau hukum alam. Dengan begitu, sunnah diartikan sebagai hal yang jika dilakukan akan mendapat pahala dan jika tidak dilakukan akan merugi. 10 sunnah Nabi untuk menghidupkan kebiasaan produktif sore Islam. Yang pertama, tahajud. Yang kedua, baca Al-Quran. Yang ketiga, dzikir setelah sholat. Yang keempat, menjaga sholat sunnah rawatib. Yang kelima, dzikir pagi dan petang. Keenam, jangan tinggalkan masjid. Yang ketujuh, menjaga sholat duha. Dan kedelapan adalah jaga sedekah setiap hari. Yang kesembilan, menjaga wudhu. Yang terakhir, amalkan istighfar setiap saat. Apa sih fungsi-fungsi sunnah? Fungsi sunnah memiliki 3. Yang pertama, merincikan. Apa sih fungsi-fungsi dari sunnah itu? Yang pertama adalah merincikan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum. Yang kedua, menentukan hukum yang belum tercantum dalam Al-Quran. Dan yang terakhir adalah membuat aturan tambahan yang pokok-pokok termaktub dalam Al-Quran. Apa sih hukumnya sunnah? Hukum sunnah menurut para fuqaha adalah suatu sifat hukum atas suatu perbuatan yang apabila dikerjakan memperoleh pahala, sementara ditinggalkan maka tidak melibatkan dosa. Apa sih hukumnya sunnah itu? Sunnah menurut para fuqaha adalah suatu sifat hukum atas suatu perbuatan yang apabila dikerjakan memperoleh pahala, sementara ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Yang terakhir adalah khobar. Khobar menurut bahasa adalah warat atau berita yang disampaikan seseorang kepada orang lain. Sedangkan menurut istilah, khobar adalah segala berita baik yang datang dari Rasulullah maupun para sahabatnya. Jenis-jenis khobar adalah khobar yang marfu adalah bahwa beberapa kabar. Jenis-jenis khobar. Khobar memiliki 3 jenis. Yang pertama, khobar marfu, artinya bahwa beberapa kabar yang disampaikan dari seseorang sahabat namun disandarkan kepada Rasulullah. Yang kedua, khobar mauqut, yang artinya berita yang disampaikan dari seseorang sahabat dari ucapannya tidak disandarkan kepada Rasulullah SAW. Yang terakhir adalah khobar maqtu, yang artinya berita yang disampaikan oleh tabi'in namun tidak menyandarkan ucapannya kepada Rasulullah SAW. Jadi kesimpulannya adalah hadis adalah yang disandarkan kepada Nabi Muhammad mengenai perkataan, perbuatan, persetujuan. Sedangkan sunnah disandarkan kepada Nabi dan para sahabat mengenai perbuatan. Sedangkan khobar disandarkan kepada Nabi dan selesainya mengenai perkataan, perbuatan. Dan yang terakhir, atsar disandarkan kepada sahabat mengenai perbuatan dan perkataan. Sekian dan terima kasih. Sebelumnya saya ada sedikit pantun sih. Menggoreng ikan di Jabur bakmi, digoreng terpisah jangan sekaligus. Cukup sekian presentasi hari ini, semoga dapat nilai bagus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.